Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mufaiza Zahira dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan menyampaikan kembali materi Ulumul Quran yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA untuk memenuhi tugas UTS. Sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu dulu apa sih Ulumul Quran itu? Menurut Imam Asyuyuti dalam kitabnya Itmamul Dirayah, ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunannya, sanadnya, adabnya, makna-maknanya, baik yang berhubungan dengan lafadz-lafadznya maupun dengan hukum-hukumnya. Sedangkan menurut Syekh Manna Al-Qattan dalam kitabnya Mahabith fi Ulumil Quran, ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya atau nuzulul Quran, pengumpulan Al-Quran, dan urutan-urutannya. Jadi, Ulumul Quran itu adalah sebaik-baik ilmu yang paling mulia teman-teman, dan ilmu paling agung dari ilmu lain karena mempelajari isi Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah kitab yang paling mulia yang datang langsung dari Allah. Pembahasan kali ini ada 6 pembahasan atau 6 bab. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang kedua, Asbabun Nuzul. Yang ketiga, An-Nasikh wal Mansukh. Yang keempat, Amsal fil Quran. Yang kelima, Muhkam wa Mutasyabih. Dan yang terakhir, I'jaz Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Definisinya, secara bahasa atau etimologi, al-isyarah as-sari'ah, yaitu isyarah yang cepat, atau al-kitabah yang tertulis, atau ar-risalah, pesan. Secara terminologinya, pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum tertentu. Al-Quran sebagai wahyu tanzil, itu yang pertama, lafadz dan maknanya langsung dari Allah, murni berbahasa Arab. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tidak terkandung di dalamnya pengalihan bahasa dan penafsiran. Yang kedua, adanya sanad dalam Islam, sehingga umat Islam tidak kehilangan cara membaca Al-Quran sesuai dengan bacaannya Rasulullah SAW. Yang ketiga, proses kodifikasi Al-Quran berlangsung sangat ketat melalui hafalan dan tulisan sehingga tidak memungkinkan adanya penyimpangan. Yang keempat, kitab yang dijaga keotentikannya, karena Al-Quran bukanlah tulisan tetapi merupakan bacaan dalam arti ucapan atau sebutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka, jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 23-24. Selanjutnya pembahasan yang kedua, Asbabun Nuzul. Definisi atau pengertiannya. Asbab merupakan bentuk jamak dari sabab yang berarti al-hablu, tali, dan at-tariq, jalan, sedangkan nuzul artinya turun. Menurut Imam Asyuyuti, Asbabun Nuzul ialah peristiwa yang suatu ayat atau suatu surah turun pada masa-masa kejadiannya, masa Nabi, sedangkan menurut Imam Az-Zarqani, Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang satu atau beberapa ayat turun berbicara tentangnya atau menjelaskan suatu hukum darinya pada masa-masa peristiwa itu terjadi, masa Nabi. Selanjutnya ada kaidah Asbabun Nuzul. Al-ibrah bi umum al-lafzi, yaitu suatu ayat yang memiliki sebab turun tidak hanya berlaku pada latar belakang sebab turunnya ayat itu, tetapi juga berlaku umum sepanjang masa. Manfaat mempelajari nuzulul Quran. Yang pertama,
membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya bila ayat-ayat itu dibacakan. Dan yang terakhir, dapat mengetahui hikmah atau ilmu Allah dan yakin mengenai segala hal yang disyariatkannya melalui ayat-ayat diturunkan. Contoh, sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Imam At-Tirmizi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu Aliyah dari Ubay bin Ka'ab bahwa suatu ketika orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah, "Gambarkanlah kepada kami bagaimana Tuhan engkau." Kemudian Allah menurunkan ayat ini hingga akhir surah. Yang ketiga, pembahasannya tentang an-nasikh wal mansukh. Apa sih nasikh wal mansukh itu? Pengertian secara etimologi yaitu nasakh berarti pembatalan atau penghapusan. Secara terminologi, ketika ada satu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda, sehingga dalil atau ayat yang turun lebih akhir menghapus atau membatalkan hukumnya ayat yang turun lebih awal. Nah, ayat yang turun lebih awal ini namanya nasikh dan yang turun lebih akhir namanya mansukh. Syarat-syarat nasakh. Yang pertama, hukum yang berlaku yang dihapuskan itu adalah hukum syara'. Hukum syara' itu apa? Hukum syara' itu larangan dan perintah. Yang kedua, dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mestilah hukum syara' yang datang kemudian, selepas hukum yang ingin dimansuhkan. Dan yang terakhir, perkara yang dimansuhkan hukumnya tidak terikat pada masa-masa tertentu, dikarenakan hukum tersebut akan berakhir dengan tamatnya tempo pelaksanaan hukum tersebut. Barulah ia dinamakan naskah dengan datangnya hukum syara' yang baru. Kemudian, bagaimana sih caranya mengetahui kalau itu ayat nasikh dan ayat mansukh? Yang pertama, pastinya dari riwayat yang jelas dari Nabi atau sahabat. Yang kedua, ada ijma atau konsensus umat terkait mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Dan yang ketiga, riwayat sejarah yang valid. Selanjutnya, ada macam-macam nasikh dan mansukh. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi, hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran kemudian dinasah, diganti dengan dalil ayat Al-Quran pula. Misal, dalam surah Al-Baqarah ayat 240, mengatakan bahwa masa iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 1 tahun. Kemudian, dinasah, diganti dengan surah Al-Baqarah ayat 234, yang mengganti 1 tahun tadi menjadi 4 bulan 10 hari. Yang kedua ada Al-Quran dengan Sunnah. Hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran kemudian dinasah diganti dengan Sunnah. Misalkan, hukum memakan daging keledai jinak dalam surah Al-An'am ayat 145. Di situ menjelaskan bahwa haramnya memakan bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi, yang artinya daging keledai dulu itu halal dimakan. Kemudian dinasah dan diganti dengan hadis riwayat dari Anas bin Malik bahwa Nabi melarang daging keledai jinak itu, mengharamkannya karena najis. Peristiwa ini terjadi setelah Khaybar. Selanjutnya, yang ketiga, sunnah dengan Al-Quran. Dalam riwayat Ibnu Abbas, umat Islam awalnya disyariatkan sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan. Kemudian dinasah dengan surah Al-Baqarah, jadi diganti syariat yang sebelumnya dengan surah Al-Baqarah ayat 149 yang memerintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Jadi sebelumnya sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diganti menghadap ke Masjidil Haram. Yang keempat, sunnah dengan sunnah. Contohnya nikah mut'ah. Nabi pernah membolehkan nikah mut'ah dulu, kemudian dinasah bahwa nikah mut'ah haram sampai hari kiamat. Contoh kedua adalah ziarah kubur. Dulu Nabi melarang umat Islam untuk ziarah kubur. Karena apa? Karena Nabi takut umatnya akan minta-minta ke kuburan. Kemudian dinasah dan diganti oleh Nabi yang membolehkan ziarah kubur itu. Alasannya untuk mengingatkan akan kematian. Selanjutnya, hikmahnya apa?
Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Dan yang terakhir, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasa itu beralih ke yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Selanjutnya, bab keempat, Amsal fi Al-Quran. Pengertian. Etimologi, amsal berasal dari kata bahasa Arab yang artinya permisalan. Secara istilahnya, terminologi mengungkapkan sesuatu makna yang tadinya abstrak, kemudian digambarkan dalam bentuk yang konkret. Macam-macam amsal itu dibagi menjadi dua. Ada yang mengatakan 3, tapi di sini dijelaskan dibagi menjadi 2. Yang pertama zahirah, tekstual atau biasa disebut musarrahah juga. Permisalan yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Jadi dia jelas di situ permisalannya ada. Masal, kalimat masal itu tertulis dalam teks itu, dalam ayat. Yang kedua, kaminah atau kontekstual. Permisalan yang tidak tertulis secara langsung, lafaz masalnya melainkan tersirat. Jadi dia permisalannya tidak jelas, tidak tertulis secara langsung di situ, tapi dia tersirat. Selanjutnya ada yang namanya rukun amsal. Yang pertama ada wajhus syabah, yaitu segi perumpamaannya. Yang kedua ada tashbih, alat yang diumpamakan, alat perumpamaannya. Yang ketiga musyabbah, yang diserupakan. Dan yang terakhir ada musyabbah bi, sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Contoh untuk dhahirah ya. Masalul ladina yunfikun amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, ayat ini berisi tentang perumpamaan orang yang infak di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji. Nah, kalau dilihat dari rukun amsal tadi ya, yang wajhu syabah, segi perumpamaannya itu pertumbuhan yang berlipat ganda. Yang kedua ada tashbih atau alat yang perumpamaannya, yaitu kalimat masalul ladina yang di atas ya. Kemudian ada musyabbah atau yang diserupakan. Yang diserupakan itu infak di sini. Terus yang terakhir musyabbah bi, benih atau biji. Musyabbah bi itu sesuatu yang dijadikan perumpamaannya. Jadi yang dijadikan perumpamaan di sini benih atau biji. Selanjutnya, tujuan adanya amsal untuk membuka jiwa yang tidur atau mati. Jadi karena itu Al-Quran itu sebagai obat bagi orang yang jiwanya mati. Selanjutnya, hikmah amsal sebagai tazkir atau peringatan atau motivasi, atau bisa juga dia sebagai larangan. Materi kelima, muhkam wa mutasyabih. Definisi atau pengertiannya, muhkam ialah ayat Al-Quran yang jelas dan mudah dipahami. Bahkan orang-orang awam sekalipun sekali baca ayat tersebut, mereka langsung paham begitu. Yang kedua, mutasyabih ialah ayat Al-Quran yang serupa dan sulit dipahami atau harus dikaji lebih dalam lagi. Serupa ayatnya, tapi maknanya berbeda dari sisi kontekstual. Selanjutnya, menurut Ibnu Abbas, muhkam ialah ayat-ayat yang membahas halal haram, akidah, berbakti kepada orang tua, larangan membunuh, berzina, dan mencuri. Yang mutasyabi ialah ayat yang mengandung huruf terpisah seperti huruf muqatta'ah, alif lam mim, shad, nun yang berada pada awal surah Al-Quran, dikenal dengan fawatih as-suwar. Selain itu ayat-ayat yang sudah dibatalkan dan yang tidak dilaksanakan. Contoh untuk ayat yang muhkam ya. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, ayat di sini tuh jelas makan bangkai, darah,
dan daging babi itu haram, dan yang disembeli atas nama selain Allah. Ini yang dimaksud ayat-ayat muhkam, jelas dia. Sekali baca bisa langsung paham. Maknanya jelas dan mudah dipahami, bahkan dengan orang awam sekalipun. Selanjutnya, contoh untuk mutasyabih. Yang pertama hakiki, yaitu apa yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat-sifatnya Allah. Walau kita mengetahui maknanya dari sifat itu, namun kita tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya. Misal di surah At-Taha ayat kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Ketika Imam Malik ditanya tentang ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam, beliau menjawab, bersemayam menurut bahasa telah diketahui artinya. Hakikatnya tidak diketahui, iman kepadanya hukumnya wajib dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Yang kedua relatif, yaitu ayat-ayat yang tersamar maknanya untuk sebagian orang tapi tidak bagi sebagian yang lain. Artinya dapat dipahami oleh orang-orang yang mendalami ilmunya saja. Bentuk mutasyabih yang ini boleh dipertanyakan tentang penjelasannya karena diketahui hakikatnya. Contohnya, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat ke-6. Selanjutnya, ada hikmah pembagian muhkam dan mutasyabih. Hikmahnya apa aja sih? Yang pertama, kalau seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam, maka akan hilanglah hikmah dari ujian pembenaran dan amal perbuatan, karena maknanya sangat jelas dan tidak ada kesempatan untuk menyelewengkannya atau berpegang kepada ayat mutasyabih untuk menebarkan fitnah dan merubahnya. Yang kedua, karena orang yang benar-benar beriman akan mengakui bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang berasal dari Allah itu pasti benar, tidak mungkin ada kebatilan atau kontradiksi sedikit pun padanya. Yang ketiga, kalau seandainya Al-Quran seluruh itu mutasyabih, maka akan lenyaplah posisi Al-Quran sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, serta tidak mungkin untuk melakukan amal ibadah dengannya dan membangun akidah yang benar di atasnya. Yang terakhir, yang keempat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan sebagian ayat-ayat Al-Quran muhkam ini agar bisa dijadikan rujukan ketika terdapat makna yang tersamar, dan sebagian lagi mutasyabih sebagai ujian bagi para hamba agar terlihat jelas orang yang benar-benar beriman dari orang yang di hatinya terdapat penyakit. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu i'jaz Al-Quran. Definisi dari i'jaz: etimologi atau secara bahasa, melemahkan, menundukkan, atau ketidakmampuan mengerjakan suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Secara terminologi, sesuatu hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mukjizat hissi, yaitu selesai bersamaan meninggalnya nabi. Contohnya, tongkat Nabi Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular. Itu kan dulu setelah beliau meninggal, tongkat itu mukjizat itu juga selesai. Yang kedua, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan burung dari tanah liat, dan mendatangkan makanan dari langit. Terus yang kedua, mukjizat akliyah atau ma'nawiyah. Mukjizat ini dapat dipahami dengan kecerdasan akal manusia. Kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut, ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya, ada aspek kemukjizatan. Yang pertama dari aspek bahasa. Bahasa Al-Quran itu apabila diucapkan tidak berat, dia ringan gitu. Tidak hanya lafadznya atau sisi teksnya, tapi kontekstualnya juga sesuai. Mutabaqatul hal, dari sisi balaghah, bayan, ma'ani, itu sinkron, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Sangat indah sekali susunan bahasa Al-Quran ini. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu kan mengandung i'jaz, bahasa yang paling fasih. Yang kedua, aspek ilmiah.
bahwa antara sains dan Al-Quran itu tidak bisa dipertentangkan, karena masalah sains itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya seperti masalah lalat. Lalat itu kan sayap yang satu sisinya itu mengandung racun, sedangkan yang satu sisinya itu mengandung obat. Selanjutnya, yang ketiga, aspek tasyri' atau hukum. Maqasid syariah, tujuan syariat yang Allah turunkan ke manusia itu cocok dengan fitrah manusia. Tujuan Allah mensyariatkan untuk hambanya dari berupa hukum yang dibawa oleh para nabi itu adalah untuk maslahat manusia di dunia dan akhirat. Jadi Allah itu menurunkan syariat di tengah manusia ini untuk rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ijaz tasyri' ini adalah dalam rangka manusia yang butuh agama agar agamanya tetap terjaga dengan cara mempertahankan maqasidus syariah dan dilaksanakan ajaran, ditegakkan rukun, syarat dan ditegakkannya agama. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran semuanya hanya milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.